Shalom, Tuhan Yesus damai di hati. Firman Tuhan pada hari ini, Jumat tanggal 24 Mei 2024 yang saya ambil dalam firman Tuhan, Efesus 1 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-23. Demikianlah firman Tuhan. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah, kepada orang-orang kudus di Efesus, orang-orang percaya dalam Kristus Yesus. Ayat yang ke-23, jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara sekalian saya cinta dalam Tuhan Yesus Kristus, ya. Kita patut bersyukur kepada Tuhan Yesus di dalam segala hal, ya. Di Efesus yang pertama, ayat yang pertama, ya. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah, kepada orang-orang kudus di Efesus, orang-orang percaya dalam Kristus Yesus. Jadi orang-orang yang kudus percaya kepada Tuhan Yesus, ya. Itu khusus orang-orang yang kudus, ya. Kalau yang hidup tidak kudus, lain lagi cerita, ya. Ada cemburu, itu gampang setan masuk, ya. Mengganggu anak Allah lewat itu. Jadi setan berkuasa tapi di bawah standar, taring gigi ompong, ya. Cuma hanya Tuhan Yesus lah yang berkuasa, sudah dipetakan, ya. Tuhan Yesus juga atas izin Tuhan setan ada, iblis ada, ya. Jadi kita harus hidup kudus, ya, dibawa oleh Roh Kudus. Ya, ada penguasanya di sana, ada firman di sana, ya. Jadi saya anak Allah, ya. Dimanapun saya berada, tentu setan tidak senang. Setan itu bisa masuk di manusia, ya. Itu bisa dilihat secara, ya, anak Allah, ya, diberi kuasa, ya, diberi talenta, diberi karunia, diberi firman. Memang menjadi hamba Tuhan harus begitu, ya. Dari penginjilan, ya, menjadi hamba Tuhan, ditingkatkan. Jadi kita orang Kristen hidup harus meningkat, ya. Tuhan tetap jaga kita, ya. Ada malaikat menjaga kita dimanapun berada. Setan menjaga manusia, ya. Malaikat Tuhan menjaga kita. Mana yang menang? Ya malaikat, ya. Malaikat itu adalah dari Tuhan, ya. Ini Bapak Ibu Saudara. Jadi kita harus perhatikan firman Tuhan, khususnya pada hari ini, ya Bapak Ibu. Kemudian di ayat yang ke-23, jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan, ya. Jadi kita harus kepenuhan di dalam Tuhan. Kita sebagai jemaat Tuhan Yesus Kristus, bukan jemaat iblis, ya. Ada kelompok, ya. Di dunia ini ada 3 kelompok, ya. Kelompok orang Roh Kudus, kelompok roh manusia, kelompok roh setan. Jadi kita harus menjadi kelompok orang Roh Kudus, ya. Disatukan menjadi jemaat, ya, sebagai anak-anak Tuhan, ya Bapak Ibu Saudara, ya. Hari ini juga saya berkaitan, ya, di Jumat tanggal 24 Mei 2024, ya. Saya sudah selesai baca Alkitab Kejadian 10 Wahyu, ya. Jadi saya bacanya dari Jumat tanggal 10 Mei 2024, selesai pada hari ini Jumat tanggal 24 Mei 2024. Jadi total saya baca Alkitab Kejadian 10 Wahyu 15 hari, bukan 15 bulan atau bukan 15 tahun, 15 hari. Dan ini mujizat sungguh luar biasa kepada hambanya, ya. Jadi besok, ya, tanggal 20 hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 saya start lagi dari Kejadian. Saya disuruh Tuhan Yesus baca sampai tahun 2028. Ini luar biasa. Atur waktu untuk Tuhan, ya. Hidup memang harus atur waktu kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi saya sangat bersyukur bisa Tuhan pakai saya baca Alkitab, ya, 2 minggu selesai. Jadi kalau 1 tahun 12 bulan, berarti 1 tahun 24 kali saya baca Alkitab Kejadian 10 Wahyu. Coba Bapak Ibu bayangkan. Dan Bapak Ibu juga bisa, ya, baca sesuai iman saudara.
Kalau iman saudara cukup 5 pasal ya baca setiap hari. Saya baca Alkitab bisa 70 pasal, 100 pasal, dan situ. Ya, itu Tuhan yang membuatnya. Bergaulah dengan Tuhan. Siapapun yang aneh-aneh sama hamba Tuhan itu pasti itu diganjar seberat-berat. Hamba Tuhan itu contoh misalnya Musa dan Elia, ya, Elisa. Kita juga begitu, Tuhan pakai siapa aja bisa. Ya Bapak Saudara yang saya cinta dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi firman Tuhan mengingatkan kita semua. Jadi kalau kita baca di Efesus 1 ayat yang 4, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Jadi sebelum dunia dijadikan, Allah sudah memilih kita menjadi hambanya. Makanya kita gereja setiap hari itu. Allah sudah pilih kita. Tetapi kalau banyak orang datang ke gereja, nanti sedikit yang dipilih lagi, disaring lagi. Ya, ada dipilih di sana lagi. Ada ayatnya juga Bapak Saudara. Banyak orang datang, sedikit yang dipilih. Nah, artinya Bapak banyak datang ke gereja, sedikit yang dipilih. Jadi hidup harus benar-benar. Ya. Iblis juga ada di gereja juga. Ya. Dia ada itu Bapak Saudara. Coba baca di Ayub itu. Ayub 1 itu. Iblis mencobai Ayub itu. Ya. Tuhan lihat itu. Ya. Jadi iblis itu ada di mana-mana. Tetapi kalau kita hidup di dalam Tuhan sungguh-sungguh, ada Roh Kudus, kita dipantau, dibela habis-habisan. Ya, Bapak Saudara. Kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Jadi kita kudus dan tidak bercacat. Artinya utuh. Ya. Jaga. Kita juga harus menjaga. Ya. Jadi ada orang melawan kita, jangan balas. Ya. Tampar pipi kirimu, berikanlah pipi kananmu. Itu ajaran Tuhan. Nah itu ayat itu hati-hati. Itu nanti Tuhan menghalau itu. Ya. Menghalau dia itu. Ya. Bisa mati sia-sia, ya. Bisa dimusnahkan, ya. Dan lain sebagainya. Intinya kita jangan melawan aja. Ya. Jadi hamba Tuhan jangan melawan. Santai aja, relax aja. Ya. Jadi penginjil juga harus banyak belajar juga. Ya, setan begitu cara kerjanya. Ya. Jadi ayatnya tampar pipi kirimu, berikanlah pipi kananmu. Nah, itu imani itu. Saya selalu imani ayat itu. Ya. Kemudian di ayat yang kalau kita baca di Efesus 1 ayat yang ke-8, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Ya, di dalam diri kita ada hikmat dan pengertian. Jadi ada hikmat dan pengertian. Sama seperti Raja Salomo. Dia minta hikmat dan pengertian, tetapi Tuhan kasih harta kekayaan. Ya. Tuhan melihat hati. Oh, ini orang ini saya bisa pakai dia. Ya, tapi saudara-saudara. Ya, saya cinta dalam Tuhan. Ya. Jadi bersyukur. Ya. Saya sangat bersyukur. Baca Alkitab, ya. Hari ini sudah selesai, sudah 15 hari. Tamat baca Kejadian 10. Ya, saya biasanya bacanya 1:30 sampai jam 7 malam. Dan bisa lembur lagi 1 jam menjadi jam 8 malam. Ya. Ini. Makanya cepat, ya. Jadi Bapak Ibu bisa hitung, bisa 5 jam, bisa 6 jam. Bisa 7 jam. Kita harus kuat di dalam Tuhan, kuat dalam iman. Iman mengalahkan dunia. Iman mengalahkan dunia. Ya. Coba Bapak Ibu baca di Yohanes 16 ayat 33. Ya, Yohanes 16 ayat yang ke-33. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan umat. Aku telah mengalahkan dunia. Jadi Tuhan Yesus sudah mengalahkan dunia, mengalahkan orang fasik, mengalahkan roh setan, ya. Roh jahat. Tuhan sudah mengalahkan. Ini Yohanes 16 ayat yang 33. Jadi kita tenang saja. Ya, bersyukur kepada Tuhan Yesus. Itu aja itu. Ya Bapak saudara-saudara yang saya cinta dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi saya ingin lebih jelas lagi baca ayat firman Tuhan Efesus 1 ayat yang pertama hingga ayat yang 23. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah, kepada orang-orang kudus di Efesus, orang-orang percaya dalam Kristus Yesus,
Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin.